Pernah nggak sih Anda merasa sedikit cemas waktu anak berangkat sekolah? Atau kepikiran lingkungan belajar mereka itu beneran aman nggak ya? Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget. Sebuah peraturan baru yang dirancang khusus untuk menjawab semua kekhawatiran itu. Yuk kita bedah bareng-bareng Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman. Gini, ini tuh bukan cuma sekedar tumpukan aturan baru. Anggap aja ini sebuah janji, sebuah komitmen yang akarnya dari nilai-nilai bangsa kita untuk melindungi hak yang paling dasar bagi setiap anak Indonesia, yaitu hak untuk belajar, untuk tumbuh, dan jadi versi terbaik dari diri mereka, di lingkungan yang bebas dari rasa takut. Biar kita semua gampang ikutinnya, pembahasan kita bagi jadi 5 bagian ya. Kita mulai dari visi besarnya dulu, terus kita lihat 4 pilar yang jadi fondasinya. Habis itu, kita intip strategi kuncinya, peran kita semua di sini, dan yang paling penting, apa sih artinya ini semua buat Anda dan anak-anak kita. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, visi baru Sekolah Indonesia. Peraturan ini tuh mau mengubah cara kita mandang sekolah. Jadi, sekolah bukan lagi sekedar gedung tempat anak belajar rumus, tapi sebuah ekosistem yang hidup, tempat anak-anak kita bertumbuh kembang secara utuh. Dan jantung dari semua visi besar ini sebenarnya ada di satu kalimat yang kuat banget, dari pembukaannya, menciptakan lingkungan belajar yang memuliakan martabat kemanusiaan. Satu kalimat ini benar-benar jadi ruh dari setiap pasal di dalam peraturan ini. Jadi, apa sih sebenarnya budaya sekolah aman dan nyaman itu? Nah, pasal 1 ngejelasin kalau ini bukan program yang setahun selesai, bukan. Tapi ini soal membangun sebuah kultur, sebuah kebiasaan total yang melindungi siswa dari semua sisi. Spiritual, fisik, psikologis, bahkan sampai keamanan mereka di dunia digital. Lengkap banget. Terus gimana caranya budaya ini bisa jadi nyata? Nah, peraturan ini membangunnya di atas 4 pilar yang kokoh. Yuk kita lihat satu persatu pilar yang bakal nopang sekolah impian kita ini. Pilar pertama spiritual. Ini simple tapi fundamental. Intinya, setiap warga sekolah, entah itu murid atau guru, harus bisa beribadah dengan tenang sesuai keyakinannya. Dan sekolah wajib menyediakan fasilitas yang layak untuk mendukung itu semua. Pilar kedua, fisik. Ini ngomongin hal-hal yang kelihatan mata. Gedung sekolah yang aman dan kokoh, lingkungan yang bersih dan sehat, sampai sistem keamanan yang bisa melindungi semua siswa, termasuk juga teman-teman kita penyandang disabilitas. Pilar ketiga, ini soal rasa di sekolah, psikologis dan sosiokultural. Sekolah itu harus jadi tempat yang aman secara emosional, tempat di mana setiap perbedaan itu dirayakan, kesehatan mental itu penting, dan hubungan antar siswa dibangun di atas dasar saling menghargai. Dan pilar keempat, ini dia yang super relevan di zaman kita sekarang, digital. Pasal 7 nggak cuma mewajibkan sekolah ngajarin etika berinternet yang baik, tapi juga melindungi data pribadi siswa. Ini penting banget karena data pribadi itu aset berharga di era digital. Oke, kita udah tahu apa yang mau dibangun dengan 4 pilar tadi. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya sekolah bisa menerapkan ini semua? Caranya ada 3 strategi utama. Pertama, perkuat sistem dan aturan di sekolah. Kedua, kasih edukasi ke semua pihak yang terlibat. Dan ketiga, perjelas peran setiap orang dalam ekosistem sekolah. Simple, sistematis, dan mencakup semuanya. Salah satu konsep kunci di sini adalah deteksi dini. Ini benar-benar mengubah cara berpikir loh. Sekolah nggak lagi cuma nunggu masalah muncul, baru bertindak, tapi secara proaktif mencari dan mencegah potensi risiko sebelum kejadian. Jadi sifatnya antisipatif. Terus ada juga yang namanya penanganan pelanggaran kolaboratif. Ini juga sebuah pergeseran besar. Jadi, kalaupun ada masalah, fokusnya bukan lagi cuma siapa yang salah dan harus dihukum, tapi gimana caranya kita perbaiki situasi ini bersama. Melindungi korban, tapi juga mendidik pelaku agar mereka belajar dari kesalahan. Nah, yang paling penting dari peraturan ini adalah penekanan bahwa menciptakan sekolah idaman itu bukan cuma tugas kepala sekolah atau guru aja. Ini adalah kerjaan gotong royong kita semua. Disinilah kemitraan itu jadi nyata. Peraturan ini dengan jelas membagi peran. Sekolah punya tanggung jawabnya, dan orang tua juga punya perannya sendiri. Keduanya harus sinkron, harus sejalan, biar anak-anak kita merasakan lingkungan yang konsisten, baik di sekolah maupun di rumah. Dan ini nggak berhenti di gerbang sekolah aja loh. Masyarakat di sekitar sekolah juga punya peran untuk ikut menjaga keamanan, dan media massa diharapkan bisa ikut menyebarkan cerita-cerita baik dan praktek positif dari sekolah-sekolah.
Dan untuk memastikan semua ini nggak cuma jadi wacana di atas kertas, pemerintah daerah akan membentuk yang namanya Pokja atau kelompok kerja. Anggap aja mereka ini kayak satgas khusus di setiap daerah yang tugasnya memastikan peraturan ini benar-benar jalan dan diterapkan dengan baik di lapangan. Oke, setelah kita bahas detail-detailnya, sekarang kita tarik benang merahnya. Intinya, apa sih artinya semua ini buat kita, buat Anda sebagai orang tua, atau sebagai bagian dari masyarakat? Nah, di sini kita bisa lihat perubahan paling mendasarnya. Kalau dulu pendekatannya cenderung reaktif, ada masalah baru ditangani. Sekarang jadi proaktif dan membangun kultur. Dulu ini cuma urusan sekolah, sekarang jadi kemitraan penuh. Dan dulu pengawasan pemerintah sifatnya umum, sekarang ada tim lokal khusus yang mengawal. Jadi, kalau mau diambil satu kesimpulan paling penting, ya ini dia. Peraturan ini tujuannya bukan untuk nambah-nambahin buku aturan di sekolah, tapi untuk menanamkan nilai-nilai positif ke dalam setiap denyut nadi kehidupan sekolah, menjadikannya sebuah budaya yang hidup dan dirasakan setiap hari. Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua untuk merenung sejenak. Setelah melihat semua ini, kira-kira apa satu langkah kecil pertama yang bisa Anda ambil untuk mulai mendukung dan menjadi bagian dari budaya baru yang positif ini di lingkungan Anda masing-masing?